Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di materi atau mata pelajaran OTK Kepegawaian. Pagi ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita masih diberi kenikmatan untuk bisa bertemu walaupun secara virtual, ya. Kita masih tetap belajarnya lewat daring, online, ya. Saya harap kalian tetap semangat, ya. Kita menjaga bersyukur, selalu bersyukur, insya Allah pandemi ini segera berlalu. Karena pagi hari ini kita akan mempelajari fungsi administrasi kepegawaian, ya, lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, ini untuk semangat kalian anak-anak, ya. Nanti kalau kalian kangen Bu ini bisa lihat foto Bu ini. Nanti ada musiknya, tapi nanti ditekannya, ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi administrasi kepegawaian. Ya, apa itu? Ya, fungsi administrasi kemarin sudah disampaikan, ada secara manajerial dan secara tekniknya, ya. Dan fungsi administrasi kepegawaian ini hakikatnya adalah ada fungsi manajer dan fungsi operatif atau tekniknya. Ini berkaitan dengan pekerjaan, kok manage ya, pikiran, mental, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. Kemudian fungsi umum administrasi kepegawaian. Ya, di sini ini maksudnya ya, bahwa perencanaan pegawai dapat didefinisikan dengan proses penentuan kebutuhan pegawai. Nah, nanti juga ada berlanjut lagi anak-anak ya, berkaitan dengan apa itu pegawai, formasi pegawai ya. Itu tujuannya berkaitan dengan SDM ya. Karena apa? Untuk kontributor pada proses perencanaan strategis di organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya, pengorganisasian kepegawaian. Kenapa pegawai perlu diorganisir? Nah, tujuannya apa? Agar langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu, ya, ini bisa tercapai tujuannya. Tentu saja berdasarkan SDM-nya atau sumber daya manusia dan non-manusia. Ya, tentu saja melalui pola tertentu supaya tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, nanti kalau kalian mendekati magang, kalian akan lebih beri materi yang berkaitan dengan pegawai ini yang spesifik. Selanjutnya, ada pengarahan pegawai. Apa Bu pengarahan pegawai? Ini banyak teori ya, yang berkaitan dengan keyakinan bagaimana kita bisa memotivasi pegawai. Apa memotivasi pegawai? Yaitu memberikan semangat, dorongan ya, supaya pegawai itu bisa bekerja baik dan memuaskan semua pihak di organisasi maupun di perkantoran ya. Tentu saja pegawai itu adalah tidak mudah ya, memotivasi pegawai itu tidak mudah. Makanya harus ada rambu-rambu atau aturan-aturan tertentu. Yang pertama, bagaimana kita menjelaskan kepada para pegawai. Kalau kalian sebagai siswa, ya bagaimana seorang guru, bagaimana seorang wali kelas, atau sebagai anak, bagaimana seorang ayah atau ibu itu memberikan pengarahan atau menjelaskan yang baik kepada putra-putrinya berkaitan dengan apa kegiatan sehari-hari. Kalau di kantor berarti kinerja yang efektif untuk apa tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kedua, memastikan bahwa ada hubungan yang jelas antara kinerja ya pekerjaannya dengan penghargaan atau imbalannya. Jadi ada imbal balik, ada feedbacknya. Ya tentu saja harus dikomunikasikan. Yang ketiga, memastikan bahwa pegawai dilakukan secara adil, tidak pilih kasih ya anak-anak ya. Tidak melihat itu siapa, bagaimana dan sebagainya, tapi secara adil rata. Jika memungkinkan, dikembangkan jenis-jenis penghargaan. Ini nanti biasanya di kelas 12 mati penghargaan anak-anak ya. Karena orang kalau bekerja itu kemudian diberi gaji atau imbalan atau penghargaan, senang apa enggak? Ya kalau anak kecil, habis diberi kue, pasti diberi apa latihannya? Ucapan terima kasih. Ya, itu sudah apa? Bahagia ya. Kalau untuk pegawai berarti biasanya dinaikkan pangkatnya, diberikan jabatan atau dipromosikan ya dan sebagainya. Kemudian
Memberikan dorongan semangat seluas mungkin, artinya semangat yang baik yang membangun di lingkungan kerjanya ya. Tentu saja dengan sistem manajemen yang berbeda setiap perusahaan. Kemudian 6, kembangkan sebuah sistem manajemen kinerja yang sudah ditetapkan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Ya, ini memang harus ada apa? Perencanaan. Yang ketujuh, diperhitungkan semua faktor lingkungan kerja ya dan sosialnya, mulai dari suasana kerja, sarana dan prasarananya, ada kamar mandi, ada kenyamanan hubungan individu, kemudian di lingkungan kerja ada tempat ibadah, kantin, ya, kemudian ada perhatian kalau pegawai yang sakit dan lain-lain. Nah, ini sangat-sangat perlu anak-anak ya. Kemudian pengendalian pegawai. Nah, kenapa perlu dikendalikan Bu pegawai? Ya sangat perlu. Kenapa? Karena kalau tidak dikendalikan atau tidak diawasi, ya akhirnya pekerjaan itu tidak efektif. Makanya tidak efisiensi juga ya, terutama dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya, ini adalah tolak ukur anak-anak ya. Kalau bisa diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan standar yang digunakan, insya Allah kegiatan kepegawaian itu berjalan dengan mulus. Ya, kemudian untuk asas-asas pegawai, itu ini ASN atau PNS ya. Ini harus berdasarkan apa? Ada asas kepastian hukum. Artinya apa? Ada kebijaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan. Ya, ini ada di Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian asas profesionalitas. Apa asas profesionalitas? Yaitu yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik. Ya, kalau guru profesionalnya mengajar. Kalau dokter profesionalnya apa? Memeriksa, mengobati ya, bukan menyembuhkan. Kalau menyembuhkan itu adalah kuasa atau hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada asas proporsionalitas apa? Yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Ya, ini harus sesuai dengan porsinya ya. Kalau tubuh itu nggak proporsional ya, besar badannya daripada kakinya, akhirnya apa? Jatuh nggak? Jatuh karena nggak seimbang. Kemudian ada asas keterpaduan, artinya apa? Bahwa pengelolaan pegawai ASN itu didasarkan pada sistem pengelolaan yang terpadu, artinya apa? Sudah ada pedomannya secara nasional menyeluruh ya. Kemudian ada azas delegasi, yaitu kewenangan pengelolaan didelegasikan oleh kementerian dan non-kementerian bahkan daerah, artinya sudah ada job description-nya ya anak-anak. Kemudian asas netralitas, artinya apa? Bahwa pegawai ASN atau PNS itu tidak berpihak kepada siapapun, namun ke segala bentuk ya, segala bentuk dalam arti untuk kepentingan bersama, karena untuk tujuan kebersamaan ya. Kemudian ada azas akuntabilitas ya, ini ya, setiap kegiatan dari hasil kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Artinya ada asas efektif dan efisien, harus sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Bahkan ada asas keterbukaan. Nah, ini bersifat terbuka untuk publik, tidak ada yang ditutupi kecuali memang harus dirahasiakan. Kemudian asas non diskriminatif ya, tidak adanya perbedaan ras, gender, ya, suku, agama, kulit, golongan, status sosial dan sebagainya. Kemudian ada asas persatuan dan kesatuan, bahwa kita adalah satu apa NKRI ya. Nah, kemudian asas keadilan dan kesetaraan, artinya apa? Mencerminkan keadilan ya berdasarkan fungsi dan perannya sebagai PNS. Terakhir ada asas kesejahteraan. Nah, ini jadi harus ada apa? Peningkatan SDM, makanya diperlukan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya adanya apa? Ya, kesejahteraan atau perhatian dan penghargaan buat pegawai yang bersangkutan. Nah, dan selanjutnya adalah pembinaan. Tujuannya apa? Ya diarahkan untuk bisa menjadi baik, berdaya guna dan berhasil guna ya. Saya meningkatkan mutu keterampilan. Nah, ini memupuk gairah kerja anak-anak kok dibina. Kalau kalian kalau tidak dibina, otomatis kan tidak bisa jadi siswa yang baik ya, apalagi kalau mendekati PSG ini harus dibina dulu, diarahkan, artinya pengarahan.
prakerin ya. Kemudian diarahkan menunjukkan terwujudnya komposisi pegawai kalau kalian sebagai siswa ya, agar terwujud pegawai berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan terwujud iklim kerja yang baik jasmani maupun rohani. Jadi jangan duniawi aja tapi harus imbang ya. Makanya diarahkan penyebarannya, pemanfaatannya dan berimbang. Yang terakhir bahwa pembinaan ini juga mengarah pada sistem karir dan prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. Anak-anak, materi untuk pagi hari ini cukup di sini dulu. Insya Allah minggu berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Pesan saya, stay at home, tetap di rumah, tetap semangat ya anak-anakku. Insya Allah kita segera berjumpa lagi di kelas. Oke? Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.